Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran kelompok 11 untuk mata kuliah konsep dasar matematika SD yang diampu oleh Ibu Diah Anungrat Herjamjam MPD. Kami akan menyampaikan materi mengenai syarat segitiga kongruen serta penerapannya dalam pemecahan masalah kesebangunan. Yang pertama yaitu pengertian segitiga kongruen. Segitiga kongruen adalah dua atau lebih segitiga dengan bentuk dan ukuran yang sama persis satu sama lain. Sehingga segitiga-segitiga tersebut akan tetap sama persis jika diputar, dibalik maupun dilipat. Syarat segitiga kongruen yaitu ada 3. Yang pertama, ada segitiga akan kongruen jika ketiga sisi yang bersesuaian dari dua segitiga itu sama panjang. Sisi. Perhatikan jajar genjang PQRS. Garis QS merupakan diagonal jajar genjang VQRS yang membaginya menjadi dua buah segitiga, yaitu segitiga VQS dan segitiga RSQ. Apakah segitiga VQS kongruen dengan segitiga RSQ? Pada jajar genjang VQRS, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang yaitu diapit dengan rumus VQ per SR, sehingga PQ sama dengan SR. PS per QR, sehingga PS sama dengan QR. Selanjutnya, QS adalah diagonal bidang sehingga QS sama dengan SQ. Dengan demikian, sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga PQS dan segitiga RSQ sama panjang. Jadi, segitiga PQS dan segitiga RSQ kongruen. Yang kedua, ada segitiga akan kongruen jika dua sisi pada segitiga pertama sama panjang dengan dua sisi yang bersesuaian pada segitiga kedua. Dan besar sudut diapit dari kedua sisi tersebut sama sisi sudut sisi. Pada gambar tersebut, sisi DE sama dengan KL, sudut D sama dengan sudut K, dan DF sama dengan KM. Jika kita mengukur panjang sisi dan besar sudut lainnya, yaitu sisi EF dan LM, sudut E dan sudut L, serta sudut F dan sudut M, maka akan diperoleh EF sama dengan LM, sudut E sama dengan sudut L, sudut F sama dengan sudut M. Dengan demikian, pada segitiga DEF dan segitiga KLM berlaku panjang DE sama dengan KL, EF sama dengan LM, dan DF sama dengan KM. Ini berarti bahwa pada segitiga DEF dan segitiga KLM, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Selain itu, besar sudut D sama dengan sudut K, sudut E sama dengan sudut L, dan sudut F sama dengan sudut M. Ini berarti bahwa sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga DEF dan segitiga KLM memenuhi sifat dua segitiga yang kongruen. 3. Segitiga akan kongruen. Dua sudut pada segitiga pertama sama besar dengan dua sudut yang bersesuaian pada segitiga kedua, dan sisi yang merupakan kaki persekutuan kudus sudut sama panjang SD. Bisa dilihat gambar di samping. Pada gambar tersebut, sudut G sama dengan sudut X, sudut H sama dengan XY, dan sisi G sama dengan XY. Jika kita mengatur besar sudut I sama dengan sudut I dan sudut Z, panjang sisi GI dan XY, serta panjang HI dan YZ, maka akan memperoleh besaran sudut I sama dengan sudut Z, panjang sisi GI sama dengan XZ, panjang HI sama dengan YZ. Dengan demikian, pada segitiga GHI dan segitiga XYZ berlaku sudut G sama dengan sudut X, sudut H sama dengan sudut Y, dan sudut I sama dengan sudut Z. Ini berarti bahwa
pada segitiga GHI dan segitiga XYZ, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, panjang GHI sama dengan XY, HI sama dengan YZ, dan GI sama dengan YZ. Ini berarti bahwa pada segitiga GHI dan segitiga XYZ, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Hal ini menunjukkan bahwa segitiga GHI dan segitiga XYZ memenuhi syarat dua segitiga yang kongruen. Contoh 1 bisa dilihat di atas, ada perhitungan gambar. Jika segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR, maka tentukan panjang PR, panjang QR, sudut PQR, sudut QRP. Penyelesaiannya sisi PR bersesuaian dengan AC, maka panjang sisi PR sama dengan AC sama dengan 9 cm. Kemudian QR bersesuaian dengan QB, maka panjang QR sama dengan CB sama dengan 11 cm. Sudut PQR bersesuaian dengan sudut ABC, maka sudut PQR sama dengan sudut ABC sama dengan 50 derajat. Kemudian sudut QRP bersesuaian dengan sudut ACB, maka sudut QRP sama dengan sudut ACB sama dengan 60 derajat cm. Contoh kedua, perhatikan gambar segitiga siku-siku di bawah ini. Nah, di situ ada segitiga siku-siku ABC dan PQR. Di sini pertanyaannya yaitu tentukan nilai X yang memenuhi agar segitiga siku-siku ABC kongruen dengan segitiga siku-siku PQR. Penyelesaiannya, dua segitiga dikatakan kongruen jika semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Oleh karena itu, sisi AB sama dengan sisi PQ, sisi AC sama dengan sisi PR, dan sisi BC sama dengan sisi QR. Nah, di sini kita cari X dari panjang sisi BC atau QR yang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, di sini BC sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Di sini dicarinya BC. BC sama dengan AB-nya yaitu 6 kuadrat, dan AC-nya yaitu 8 kuadrat. BC sama dengan 6 kali 6 itu 36, dan 8 kali 8 itu 64. Ditambahkan yaitu jadi 100, diperkecil yaitu jadi 10. Nah, jadi QR-nya itu 10. Setelah itu kita akan mencari BC, yaitu BC-nya tadi udah diketahui yaitu 10. Nah, GR-nya yaitu yang di atas itu ada rumusnya 3 ditambah X. Nah, X-nya itu yaitu 10 tadi BC. Nah, di sini dikebawahkan X-nya. Jadi X sama dengan 10 dikurangi 3 sama dengan 7, yaitu jadi nilai X yang memenuhi agar segitiga siku-siku itu yaitu 7. Nah, jadi kongruen segitiga siku-siku PQR adalah 7. Nah, di sini ada contoh soal yang ketiga. Panjang sisi BC adalah berdasarkan prinsip kongruenan diketahui yaitu QR sama dengan AC, PR sama dengan AB, PQ sama dengan BC. Nah, QR itu yaitu QR sama dengan AC yaitu 24 cm, PR sama dengan AB sama dengan 20 cm yaitu, dan PQ sama dengan BC yaitu BC-nya 25 cm. Jadi panjang sisi BC-nya yaitu 25 cm. Selanjutnya ada contoh soal yang keempat. Di sini ada dua pertanyaan. Buktikan bahwa segitiga ABE dan segitiga CDE sama sudut. Yang kedua, jika panjang AB sama dengan 6, AE sama dengan 7,5, ED sama dengan 5, dan EC sama dengan 3, hitunglah panjang BE dan CD.
Nah, sekarang jawabannya yaitu jawaban soal yang nomor 1 dulu. Sudut AEB sama dengan sudut CED karena sama yaitu bertolak belakang. Sudut A juga dan sudut D dan sudut B, sudut C karena itu sama berseberangan. Lalu karena sudut-sudutnya sama maka segitiga AEB dan CED itu sebangun. Nah, sekarang nomor 2, jawaban soal nomor 2, BE sama dengan EC yaitu AE juga sama dengan ED. Nah, kita dicari di sini BE-nya. Nah, kalau EC-nya itu 3, AE-nya 7,5, ED-nya itu 5. BE sama dengan 3/5 dikali 7,5 sama dengan yaitu 4,5. Nah, sekarang AE sama dengan ED, AB sama dengan CD. Tadi kan dicarinya BE, sekarang dicarinya CD. Nah, AE-nya 7,5, ED-nya 5, AB-nya 6, CD-nya sedang dicari ya, langsung diturunkan. CD-nya sama dengan 6 dibagi 7,5 dikali 5 sama dengan 4. Sekian, terima kasih.